pagi. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Pusing, ngantuk, kurang tidur. Kebanyakan rendang. Kebanyakan rendang. Oke, tetap semangat ya teman-teman karena hari ini merupakan hari apa sekarang Mbak Wina? Hari Kamis ya? Iya. Hari Kamis. Dan kita akan belajar mengenai identitas dasar trigonometri. Ini teman-teman dari kelas 10B liburan kemana aja kemarin? Di rumah. Apa ya? Meskipun liburan harus tetap semangat, tapi jangan lupa untuk baca-baca lagi materi sebelumnya. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini bisa diperhatikan dulu ya teman-teman. Yang pertama, kita akan belajar mengenai bagaimana cara menentukan apakah suatu persamaan merupakan identitas atau persamaan kondisional. Lalu yang kedua, dapat menyederhanakan bentuk identitas trigonometri. Yang ketiga adalah dapat membuktikan identitas trigonometri lainnya menggunakan identitas trigonometri yang lain. Next. Nah, ada kesenangan kalian nih. Apa yang kamu pikirkan saat pertama kali dengar identitas? Mungkin saya mau tanya dulu Mbak Sukma. Kira-kira apa sih yang kepikiran pas lihat identitas itu apa sih? Gimana Mbak Sukma? Identitas itu apa sih? Data diri. Teman-teman yang lain ada yang bisa bantu jawab? Baca. Identitas itu apa? Oh. Salah. Kan baca. Baca. Identitas itu apa sih kata baca? Identitas itu yang ada di KTP. Yang ada di KTP. Boleh. Pendapatnya kita tampung dulu. Next. Nah, kita temukan terlebih dahulu. Kira-kira gambar mana yang paling mirip antara A, B, C atau D? C. Yang mana jawabannya? C. Kita tengok jawabannya. Yang B itu harus Ya, yang betul adalah yang C. Meskipun mereka semua memiliki ciri yang sama yaitu berambut merah, tapi identitasnya adalah yang C. Next. Ini agak lebih challenging. Mari temukan gambar mana sih yang paling mirip A, B, C atau D? Silahkan bisa dipikirkan terlebih dahulu. Cung yang jawabannya A? Nggak boleh golput? B. B? C? C? Lihat jawabannya adalah yang A, betul sekali. Gambar apa nih? Ini gambar lambung orang yang kebanyakan rendang. Next. Nah, setelah tadi kita dapat contoh-contoh, jadi apa sih identitas dan gimana kaitannya sama trigonometri? Mungkin bisa dibantu Mbak Rovita, bisa yang bagian ini dibacain dulu. Identitas adalah persamaan matematika yang merupakan hubungan atau persamaan yang tidak berubah. Bahkan ketika kita memutar, menyesuaikan atau memvariasikan nilai yang terlibat, selama nilai tersebut berada dalam domain yang valid. Terima kasih banyak Mbak Rovita. Jadi dalam trigonometri, identitas itu menggambarkan hubungan antara fungsi trigonometri. Ini berarti bahwa meskipun kita mengubah nilai sudut, hubungan dalam identitas tetap berlaku. Kayak tadi tuh teman-teman lihat kucing, rambutnya sama-sama merah, ada guguk juga tuh nyempil. Nah, mana yang identitas? Meskipun kita putar gambar yang kita balikin dan lain sebagainya, itu merupakan identitasnya. Sampai juga ya. Next, tadi juga kita membahas mengenai kondisi dan juga identitas, kondisional dan juga identitas. Kita harus bisa membedakan mana yang kondisional, mana yang identitas. Misal teman-teman punya dua buah persamaan. Yang pertama itu kondisional, yang kedua identitas. Kita bisa sebut ini kondisional itu semisal kita punya 4x min 2 sama dengan 6 dan kita mencari nilai x-nya. Jadi nilai x ini meskipun kita ubah, dia tetap x-nya sama dengan 2 karena udah pakem. Dan x ini bisa kita ganti, misal teman-teman persamaannya ganti, x-nya juga bisa berganti atau lain sebagainya. Beda dengan identitas. Akan selalu benar untuk semua nilai variabel dan kita cari terlebih dahulu. Di sini ada dua buah persamaan, ruas kiri dan juga ruas kanan. Untuk menyamakannya, cari identitasnya. Kita samakan dulu. Teman-teman bebas mau ubah ruas kiri atau ruas kanan. Yang penting nanti nilainya sama. Contohnya kayak ini. Di ujungnya kita punya 6x sama dengan 6x. Semisal ibu punya 12x sama dengan 12x. Itu termasuk kondisi atau identitas? Identitas. Kalau x sama dengan min 2? Kondisi. Ya. Terima kasih jawabannya. Next. Nah, ingat pertemuan sebelumnya nih, sebelum lebaran, teman-teman kalau misal buka buku lagi, and the previous meeting, terakhir kita belajar, nah gimana nih cara kita menentukan nilai sin, cos, dan juga pertanganan menggunakan segitiga Pythagoras. Ini nanti bisa dibaca-baca lagi ya di rumah.
Selanjutnya nih, ini nih ada segini banyaknya, ada 4 jenis dari identitas dasar trigonometri. Ada reciprocal identities atau teman-teman bisa membalikan. Nah, gimana kita bisa membalikan? Contohnya nih teman-teman punya sin theta sama dengan 1 per cosinus theta. Di sini teman-teman itu bisa membalikan. Asalnya sin, teman-teman bisa cari kosekan. Dari kosekan teman-teman bisa cari sin. Begitupun juga yang bawah. Lalu ini ada Pythagorean identities. Jadi teman-teman kalau lihat kemarin yang segitiga yang di pertemuan sebelumnya, nah kita juga bisa cari dan kita dapatkan sifat sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Dan dari sini kita bisa kembangkan dari reciprocal identitas yang sebelumnya kita tentukan. Jadi kuncinya teman-teman adalah hafal ini dan juga cukup ini aja. Sisanya nanti teman-teman bisa memainkan identitasnya untuk mencari identitas yang lain. Bu, gimana ini kebanyakan? Cara ngafalinnya gimana? Cara ngafalinnya adalah teman-teman rajin berlatih. Untuk sementara kita harus mengetahui dulu paham konsep mengenai reciprocal dan juga Pythagorean. Terus yang ini juga, ini basicnya yang kemarin teman-teman. Dan ini juga semisal kita punya sin minus theta, ini sama dengan min sin theta. Dan hati-hati dengan tanda negatifnya teman-teman. Akan selalu bernilai positif pada cos dan juga secant. Next. Nah, ini juga ada bagaimana tips untuk menyederhanakan persamaan trigonometri. Yang pertama nih, hafalkan identitas dasar yang tadi sudah kita ketahui. Yang kedua, mengubah bentuk sinus dan juga kosinus. Misal tadi ada kosekan, ada kotangan, dan lain sebagainya. Silakan teman-teman pilih antara sinus atau kosinus. Lalu yang ketiga adalah faktorisasi atau gabungan pecahan. Gabungan pecahan. Jadi, misal besok ada pecahan, silakan bisa digabungkan dan disamakan terlebih dahulu. Lalu bisa juga digabungkan atau dipecahkan. Terus di bawahnya kita bisa juga menggunakan identitas yang kita boras. Lalu bisa menyederhanakan bagian rumit terlebih dahulu. Misal kayak tadi ada ruas kiri dan ruas kanan, dipilih aja yang ribet untuk teman-teman bisa dijadikan simpel. Jangan yang simpel dijadikan ribet, tapi kalau setelah itu passion teman-teman, boleh juga dicoba. Dan yang terakhir adalah berlatih. Selain mengerjakan dari satu sisi terlebih dahulu, misal teman-teman pilih yang kiri, kanan, kanan. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah teman-teman terus berlatih. Next, kita punya contoh yang pertama. Ini soalnya adalah nilai paling sederhana dari persamaan trigonometri berikut. Kotangan X per kosekan X. Nah, bagaimana cara kita mengerjakannya? Ini ada jawabannya nih. Kita menggunakan dasar yang tadi pertama. Kita cari dulu nilai dari kotangan X. Kotangan X sama dengan cos X per sin X. Terus kita punya juga kosekan X sama dengan 1 per sin X. Ini ya teman-teman bisa dilihat di reciprocal identities. Jadi misal teman-teman nanti mau menulis, nanti saya bagikan PPT-nya untuk dapat dipelajari lebih lanjut. Lalu kita dapat seperti ini. Asal pembagian kita bisa tukar jadi perkalian. Ada yang sama, sin bagi dengan sin, coret-coret. Lalu kita dapat nilainya adalah cos X. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan bisa dipahami terlebih dahulu. Bisa lanjut ke soal selanjutnya? Oke, next. Ini bentuk yang lebih kompleks. Misal teman-teman punya 1 min sin kuadrat X per 1 plus cos min X sama dengan cos X. Nah, kita ubah ruas kiri menjadi ruas kanan. Kita menyederhanakan ruas yang lebih ribet jadi ruas yang sederhana menggunakan rumus yang tadi yang ada di sini. Dan didapatlah di akhir kita memiliki nilainya sama dengan cos X. Silakan teman-teman, untuk masing-masing dari ini sifatnya bisa dicocokkan dengan sifat yang ada. Next. Nah, silakan teman-teman, habis ini saya akan membagikan teman-teman kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, bertiga, ini kelompok 4. Silakan bisa persiapkan satu device. Instruksi dan juga aturan. Yang pertama, setiap kelompok hanya boleh 1 perangkat aja ya teman-teman. Silakan bisa dipersiapkan 1 HP. Terus yang kedua, jangan curang ya, jangan tengok-tengok Google, jangan lihat temannya. Ya kan temannya sama kelompok ya. Sama kelompok ya. Terus yang ketiga, kerjakan bersama kelompok sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan. Yang keempat,
Kerjakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dan yang terakhir, do your best, don't overthinking, just do it. Next. Silahkan bisa di-scan teman-teman. Ini saya bagikan di grup kelas juga ya. Silakan teman-teman, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan teman-teman. Oh, ini kelompok Farhan, Faibul. Farid dan Rehan. Tolong diteruskan. Farhan ini Farid Rehan ya, yang lain teman-teman belum pada join. Uy, ini kelompok siapa nih? Kelompok kita, ini aku buat Angels Team. Angels Team, apakah akan ada Devil Team yang mengalahkan Angels Team? Oke, satu kelompok lagi, siapa yang belum bergabung? Silakan. Udah sebulan. Bisa dari kelas lain ya? Oh, melu. Princess. Silakan teman-teman, ini gamenya sudah saya kunci, bisa dikerjakan sesuai dengan waktu. Gak apa ya, kan masih belajar. Kita belajar lagi ya. Lebaran yang kepinya kayak ya. Next, pertanyaan kedua. Satu lagi teman-teman. Satu kelompok satu device ya. Tapi yang satunya bisa disimpan. Disimpan. Cuma satu. Sudah? Belum. Bisa dipelajari lagi ya teman-teman. Oh benar cukup. Ini satu lagi pertanyaan, cukup benar atau salah? Jawabannya ya. Terima kasih banyak teman-teman. Jadi juara ketiga Princess Team. Juara siapa nih? Oh Farhan. Juara 1. Angels Team. Selamat untuk Angels Team. Kalian dapat permen angin ya. Angin ya. Selamat. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah memang pembelajaran. Jangan berkecil hati buat teman-teman yang belum dapat juara. Kalian semua juara di hatiku. Jadi untuk kesimpulannya kita telah belajar mengenai identitas trigonometri dan ada 4 jenisnya. Silakan teman-teman nanti dapat dipelajari. Yang utamanya kita harus pahami adalah identitas trigonometri yang memiliki kebalikan. Contohnya kayak tadi kita punya sin per cos sama dengan tangan, terus kita mau mencari nilai tangannya dan lain sebagainya. Silakan dipelajari bagian itu. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyimak materi sampai beres. Untuk pertemuan minggu depan, silakan teman-teman dapat mempelajari materi persamaan dan pertidaksamaan linear dua variabel menggunakan konsep perbandingan senilai dalam sistem persamaan. Baik Bu. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Mas Fahri bisa dipimpin untuk doa.